Sofia tersenyum licik. Rencana kita sederhana, tetapi lebih cepat dan lebih cerdas darinya. Jika dia mencoba sesuatu, kita buat dia gagal sendiri. Evan mengangguk setuju. Kedengarannya menyenangkan. Namun, saat mereka tengah menyusun strategi, Lionel tiba-tiba masuk ke kantin dengan wajah serius. Kali ini, dia tidak diikuti oleh gengnya. Semua murid langsung menoleh ke arahnya, beberapa masih terkikik mengingat kejadian perang makanan kemarin. Lionel menarik napas dalam dan berjalan ke meja Sofia, Clarissa, dan Evan. Tanpa berkata apa-apa, ia mengeluarkan sebuah sapu tangan dan meletakkannya di atas meja. Sofia mengangkat alis. Apa ini? Lionel menundukkan kepalanya sedikit. Aku minta maaf. Clarissa dan Evan saling berpandangan, terkejut. Aku sadar kalau aku terlalu sombong dan kasar. Aku cuma tidak suka kehilangan kendali di sekolah ini, lanjut Lionel. Tapi aku juga harus mengakui. Kalian tidak mudah ditaklukkan. Dan itu mengesankan. Sofia menatap Lionel dengan penuh pertimbangan sebelum tersenyum. Jadi, kau akhirnya sadar kalau kami ini lebih keren. Lionel mendengus pelan, tetapi akhirnya tersenyum tipis. Mungkin sedikit. Clarissa tersenyum kecil. Kalau begitu, bisakah kita mulai dari awal? Bukan sebagai musuh, tapi teman. Lionel terdiam sejenak sebelum mengulurkan tangan. Baiklah. Kita mulai dari awal. Sofia dan Clarissa menyambut uluran tangannya. Evan tertawa. Akhirnya, kita punya grup yang lebih seru. Sejak hari itu, Lionel bukan lagi musuh mereka. Meski masih memiliki sifat sedikit angkuh, ia mulai berubah dan lebih terbuka. Kini, Sofia, Clarissa, Evan, dan Lionel menjadi tim yang tak terpisahkan. Saat bel sekolah berbunyi, Sofia dan Clarissa bergegas keluar gerbang, di mana sebuah mobil mewah sudah menunggu mereka. Luna berdiri di sampingnya, tersenyum lembut. Bagaimana hari ini? Tanyanya sambil membuka pintu mobil. Sofia dan Clarissa saling pandang sebelum tertawa kecil. Seru, Bu. Sangat seru. Luna menaikkan alis, tapi sebelum bisa bertanya lebih lanjut, Bastian menelepon. Aku di mall sekarang. Bawa anak-anak ke sini, kita beli perlengkapan tambahan untuk sekolah. Tanpa banyak pikir, Luna langsung mengarahkan sopir ke mall termewah di kota itu. Setibanya di sana, Sofia dan Clarissa langsung terpukau oleh gedung tinggi dengan lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit. Mereka berjalan di lorong butik mewah, memilih tas dan alat tulis berkualitas tinggi. Saat sedang asyik memilih sebuah pulpen berlapis emas, suara sombong menggema di belakang mereka. Hah! Anak-anak jelek, sepertinya kalian tidak pantas berada di sini. Sofia dan Clarissa menoleh. Seorang anak laki-laki berumur sekitar 7 tahun berdiri di sana dengan dagu terangkat. Ia mengenakan jas mahal dan sepatu kulit mengilap, sementara di belakangnya berdiri seorang wanita angkuh, ibunya. Clarissa mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kami ini anak cantik, kau saja yang jelek. Timpal Sofia. Anak itu menyeringai. Tempat ini hanya untuk keluarga berkelas. Kalian cuma anak baru di sekolah, tidak selevel denganku. Clarissa berbisik di telinga Sofia. Kak, bukankah dia anak di kelas sebelah? Sofia mengangguk. Iya, dia anak di kelas sebelah. Sofia menyilangkan tangan dan bertanya pada anak itu. Dan siapa kau? David Montgomery, katanya dengan angkuh. Ayahku pemilik perusahaan tekstil terbesar di kota ini. Kami punya koneksi dengan perusahaan Jaya Gresi, perusahaan terbesar di negeri ini.
Kalian hanya anak-anak tak berguna dan miskin. Sofia dan Clarissa menahan tawa. Tapi tiba-tiba, suara berat bariton dan berwibawa bergema di ruangan. Oh, jadi kau menganggap keluargaku tak pantas berada di sini? Semua mata menoleh. Bastian Gracie berdiri di sana dengan jas hitam elegan, tangan di saku, dan mata tajam menatap David dan ibunya. Wajah wanita itu langsung memucat. Tuan Bastian. Saya tidak tahu kalau mereka. Oh, kau pasti tahu, potong Bastian dingin. Dan aku mendengar semuanya. David mundur selangkah, wajahnya pucat. Aku tidak tahu mereka keluarga Anda, Paman. Bastian menyeringai kecil. Jadi kalau mereka bukan keluargaku, kau merasa boleh meremehkan mereka. David dan ibunya membeku. Luna, yang berdiri di samping Bastian, menatap wanita itu tajam. Sungguh caramu mendidik anak sangat tidak baik. Meremehkan orang lain hanya karena merasa lebih tinggi. Wanita itu tergagap. Itu hanya salah paham, Tuan Bastian. Kami sama sekali tidak bermaksud. Bastian mengeluarkan ponselnya, menekan beberapa tombol, lalu menatap wanita itu dengan tatapan dingin. Mulai hari ini, semua kerjasama bisnis antara Jaya Gracie dan Montgomery Corporation dibatalkan secara sepihak. Kami tidak berbisnis dengan orang yang tidak menghormati dan menghargai orang lain. Seketika, ekspresi wanita itu berubah menjadi keputusasaan. Tidak. Tolong, Tuan Bastian. Jika kontrak dibatalkan, perusahaan kami akan rugi besar. David menoleh ke ibunya dengan panik. Mama. Wanita itu buru-buru membungkuk dalam-dalam. Saya mohon. Ini semua hanya kesalahpahaman. Saya akan mendidik anak saya dengan lebih baik. Tolong beri kami kesempatan, Tuan. Bastian menatap mereka dingin, lalu meraih tangan Sofia dan Clarissa. Jika kalian tidak bisa menghormati keluargaku, maka kalian juga tidak akan menghormati orang lain. Orang seperti kalian tidak layak mendapatkan kerja sama kami. Dengan itu, Bastian melangkah pergi, diikuti Luna dan si kembar, meninggalkan David dan ibunya yang masih membungkuk dalam kepanikan. Saat mereka keluar dari toko, Sofia menyeringai. Ayah, tadi itu keren sekali. Bastian hanya tersenyum tipis. Siapapun yang berani meremehkan keluargaku, akan mendapat akibatnya. Clarissa menoleh ke Luna. Ibu, aku jadi ingin jadi seperti ayah dan ibu saat besar nanti. Luna tersenyum lembut, membelai kepala putrinya. Maka jadilah kuat dan cerdas. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Sofia dan Clarissa saling pandang sebelum mengangguk. Hari ini, aku belajar satu hal di dunia ini, kami harus kuat. Dan kami akan memastikan tidak ada yang bisa meremehkan kami lagi. Ucap Sofia. Malam itu, di sebuah villa mewah di pinggiran kota, Danny Montgomery melemparkan ponselnya ke sofa dengan wajah merah padam. Kenapa kau tidak melakukan sesuatu? Hah? Sally Montgomery masih tampak syok. Aku sudah mencoba. Tapi Bastian Gracie bukan orang yang bisa ditawar. Danny mengepalkan tangan. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka mempermalukan keluargaku di depan banyak orang dan memutuskan kerja sama secara sepihak. Sally menghela napas panjang. Kita harus berhati-hati, Danny. Keluarga Gracie bukan lawan yang mudah. Namun, di mata laki-laki itu, ada kilatan kebencian yang mulai tumbuh. Aku akan membuat mereka menyesal. Keesokan harinya, Sofia dan Clarissa berjalan menuju kelas dengan ceria, masih membahas kejadian di mal kemarin. Namun, saat mereka masuk ke kelas, mereka melihat sesuatu yang aneh di meja mereka.
Clarissa berhenti di depan mejanya dan terkejut. Seluruh buku dan alat tulisnya basah kuyup. Sementara itu, Sofia menemukan permen karet lengket menempel di kursinya. Beberapa anak di kelas menahan tawa, sementara yang lain terlihat khawatir. Seorang siswa berdiri di sudut kelas dengan senyum puas. Ups, sepertinya ada yang tidak hati-hati menaruh barang mereka. Ya, katanya dengan nada mengejek. Clarissa mengepalkan tangan, tapi Sofia menarik lengannya. Jangan terpancing, bisiknya. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, suara guru mereka, Bu Rina, terdengar dari pintu. Apa yang terjadi di sini? Sofia menoleh ke arah guru mereka. Bu, buku dan alat tulis kami rusak. Seseorang menuangkan air ke atasnya. Bu Rina menatap ke arah meja yang basah dan mengerutkan kening. Siapa yang melakukan ini? Semua murid diam. Beberapa anak melirik pada siswa di sudut ruangan, tetapi tidak ada yang berani bicara. Siswa itu hanya menyeringai. Mungkin itu ulah tikus kelas, Bu. Atau mereka sendiri yang tidak hati-hati. Sofia dan Clarissa saling pandang. Mereka tahu dia pasti pelakunya, tetapi tanpa bukti, mereka tidak bisa menuduhnya langsung. Bu Rina menghela napas. Baiklah, setelah jam pelajaran pertama, kalian berdua boleh pergi ke ruang guru untuk mengambil buku cadangan. Saya tidak mau ada yang membuat masalah di kelas ini. Sofia dan Clarissa mengangguk, meskipun dalam hati mereka tidak terima begitu saja. Saat jam istirahat. Di taman sekolah, Sofia dan Clarissa sedang duduk di bangku sambil berbicara pelan. Kita tidak bisa membiarkan ini terus seperti ini, ujar Clarissa. Sofia mengangguk. Kita harus memberinya pelajaran. Tapi tanpa melanggar aturan. Saat mereka berpikir, tiba-tiba mereka melihat seorang teman sekelas mereka, berlari ke arah mereka dengan wajah panik. Sofia, Clarissa, kalian harus lihat ini. Mereka bertiga berlari menuju halaman belakang sekolah. Saat tiba di sana, mereka melihat sebuah poster besar tertempel di papan pengumuman. Di poster itu, ada gambar editan wajah Sofia dan Clarissa dengan tubuh tikus serta tulisan besar, si kembar tikus miskin. Mereka hanya beruntung bisa sekolah di sini. Beberapa anak di sekitar tertawa, sementara yang lain terlihat tidak nyaman. Wajah Clarissa memerah karena marah. Ini pasti ulah anak itu, benar-benar keterlaluan. Sofia menarik napas dalam. Kita harus memberinya pelajaran. Clarissa mengangguk. Tapi bagaimana caranya? Sofia tersenyum licik. Aku punya ide. Sofia dan Clarissa masuk ke dalam kelas dan melihat siswa di sudut ruangan tadi. Rais. Aku tahu semua itu ulahmu kan? Ucap Sofia. Rais terkejut dan menoleh menatap si kembar. Iya, memangnya kenapa? Clarissa maju dan duduk di bangku depan Rais. Kenapa kau melakukannya? Apa salah kami? Aku terpaksa melakukannya. Sahut Rais dengan ekspresi bersalah. Si kembar menutup mulut dengan tangan. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Sofia. Rais menjawab dengan terbata. David. Jika aku tidak menuruti perintahnya, dia akan mengadu pada ibunya agar memecat ayahku. Sofia dan Clarissa saling berpandangan sebelum menatap Rais dengan lebih lembut. Anak itu tampak benar-benar ketakutan, bukan hanya karena ketahuan, tetapi juga karena tekanan yang dia alami. Ayahmu bekerja sebagai apa di perusahaan Montgomery? Tanya Clarissa dengan suara lebih tenang. Rais menundukkan kepala. Ayahku cuma seorang OB di perusahaan Montgomery. Dan ibuku bekerja sebagai pembantu di rumah mereka. Aku bisa sekolah di sini karena kebaikan nenek David. Dia yang membiayai pendidikanku.
Sofia menghela napas. Jadi David memanfaatkan posisimu untuk melakukan semua ini. Rais mengangguk pelan. Dia bilang kalau aku nggak menurut, ibunya akan memecat ayahku. Aku nggak punya pilihan lain. Aku nggak mau kehilangan sekolahku. Suaranya terdengar serak, penuh rasa bersalah. Clarissa mengepalkan tangan. David benar-benar keterlaluan. Hanya karena dia punya kekuasaan, dia pikir bisa mempermainkan orang lain sesuka hati. Sofia menepuk bahu Clarissa agar tetap tenang, lalu menatap Rais dengan mata tajam. Kau tahu, kami bisa melaporkan ini ke guru atau langsung ke kepala sekolah. Rais langsung panik. Tolong jangan. Kalau kepala sekolah tahu, ayahku pasti kehilangan pekerjaannya. Sofia dan Clarissa berpikir sejenak. Mereka memang ingin memberi David pelajaran, tetapi bukan dengan cara yang bisa merugikan Rais atau keluarganya. Mereka harus menemukan cara yang lebih cerdas. Sofia tersenyum licik. Baiklah, Rais. Kami tidak akan melaporkanmu, tapi kau harus bekerja sama dengan kami untuk mengungkap kelicikan David. Rais menatap mereka dengan ragu. Bagaimana caranya? Clarissa tersenyum. Kita jebak dia dengan caranya sendiri. Sofia dan Clarissa segera menyusun rencana dengan Rais, tetapi mereka tahu mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka membutuhkan bantuan seseorang yang tahu bagaimana menghadapi orang seperti David. Saat istirahat, mereka duduk di taman sekolah bersama Lionel dan Evan, menjelaskan situasinya. Jadi, intinya, David memanfaatkan Rais karena dia takut ayahnya dipecat, ujar Clarissa. Evan menyandarkan punggungnya ke bangku dengan tangan disilangkan. Anak kaya yang merasa berkuasa dan suka menindas orang lain. Lionel menatap Rais yang masih terlihat tegang. Kau yakin bisa melakukan ini? Kalau kau ragu, kita bisa mencari cara lain. Rais menelan ludah sebelum mengangguk. Aku ingin melakukan ini. Aku sudah terlalu lama takut pada David. Sofia tersenyum puas. Bagus. Sekarang kita tinggal membuat David mengaku sendiri di depan semua orang. David duduk di meja VIP bersama beberapa temannya, masih bersikap angkuh seperti biasa. Sofia, Clarissa, Rais, Lionel, dan Evan duduk tidak jauh darinya, berpura-pura asyik berbicara. Saat itulah Rais mulai memainkan perannya. Dengan suara cukup keras agar David bisa mendengar, dia berkata, "Aku sudah melakukan semua yang kau suruh, David. Tapi, aku takut kalau ada yang curiga." David yang sedang makan langsung menoleh. Hah? Kau bilang apa? Sofia menahan senyumnya dan ikut berbicara, berpura-pura penasaran. Iya, Rais, apa maksudmu? Apa ini ada hubungannya dengan poster dan buku basah tadi pagi? David menyipitkan mata, mulai merasa ada yang tidak beres. Hei, Rais, kau bicara apa sih? Jangan asal ngomong. Rais berpura-pura panik. Tapi, kemarin kau bilang sendiri kalau kita harus menghukum mereka karena menghina keluargamu. Beberapa murid yang berada di sekitar meja langsung terdiam, mendengarkan percakapan mereka. David mulai gelisah, melihat sekeliling dan menyadari bahwa banyak yang memperhatikannya. Diam, Rais. Aku nggak pernah bilang begitu. Sofia berpura-pura kaget. Tunggu. Jadi benar, kamu yang menyuruh Rais melakukan semua itu. Clarissa menambahkan, jadi kau benar-benar yang merusak buku kami dan menempelkan poster itu. Salah satu teman David bergumam, astaga, jadi David dalangnya. David semakin panik dan berdiri dengan kasar, membuat kursinya bergeser keras. Itu bukan urusanku. Rais yang berlebihan. Tiba-tiba, suara Lionel terdengar.
Yakin? David menoleh dengan wajah tegang. Lionel berdiri dengan ekspresi santai, tetapi tatapannya tajam. Karena, kalau kau bilang Rais berlebihan, berarti kau memang menyuruhnya melakukan sesuatu, kan? Lionel melanjutkan dengan nada penuh sindiran. David membuka mulutnya, tetapi Evan menimpali. Bodoh sekali kalau kau mengaku sekarang. Semua orang sudah mendengar. Beberapa murid mulai berbisik-bisik. David mengepalkan tangan. Kalian menjebakku. Sofia menyeringai. Bukan jebakan. Ini hanya kebenaran yang akhirnya terungkap. Tiba-tiba, suara tegas seorang guru terdengar. Menarik. Jadi ini memang ulahmu, David. Semua murid langsung menoleh. Bu Rina berdiri di ambang pintu kantin dengan ekspresi serius. Rupanya, Sofia dan Clarissa telah memberitahu guru mereka sebelumnya bahwa sesuatu akan terjadi di kantin. David menunduk, tahu bahwa dia sudah terpojok. Teman-temannya mulai menjauh darinya, tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Saat David berjalan melewati Sofia dan Clarissa, dia melotot tajam. Kalian akan menyesal. Sofia hanya tersenyum dingin. Kami hanya membalas apa yang seharusnya kau terima. Clarissa menambahkan, dan kami pastikan kau tidak akan bisa menyalahgunakan kekuasaanmu lagi. David mengepalkan tangan, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Dengan langkah berat, dia mengikuti Bu Rina keluar dari kantin, diiringi tatapan penuh bisik-bisik dari murid-murid lain. Sofia menoleh ke Rais. Kau baik-baik saja. Rais mengangguk pelan, meski wajahnya masih sedikit tegang. Aku lega. Terima kasih sudah membantuku. Evan menepuk pundaknya. Mulai sekarang, jangan biarkan orang seperti David menginjakmu lagi. Lionel menyeringai. Dan kalau ada masalah, kau bisa mengandalkan kami. Clarissa tersenyum. Kami tim sekarang. Rais mengangguk, kali ini dengan lebih percaya diri. Iya. Terima kasih. Saat bel berbunyi, Sofia dan Clarissa berjalan ke kelas bersama Lionel, Evan, dan Rais. Clarissa, boleh tidak aku berkunjung ke rumah kalian? Tanya Evan tiba-tiba. Lionel pun menimpali. Aku juga ingin berkunjung. Si kembar saling pandang lalu tersenyum. Boleh. Sahut mereka bersamaan.